Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan hasil pelatihan asesmen nasional yang sudah saya ikuti dan saya berkewajiban untuk mengimbaskan kembali apa yang saya dapatkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Andin Saifuddin. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Cirengas, Kabupaten Sukabumi. Setelah saya melakukan atau mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan asesmen nasional, kemudian saya lakukan pengimbasan secara langsung kepada teman-teman yang ada di SMP Negeri 1 Cirengas. Saya memberikan penjelasan berkaitan dengan apa dan bagaimana tentang asesmen nasional itu. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba menghadirkan apa yang saya dapatkan dalam bentuk video, kemudian saya share di akun YouTube yang saya miliki. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, berikutnya apa sih yang disebut dengan asesmen nasional itu? Di kalangan pendidik, belum semua memahami secara keseluruhan tentang asesmen nasional itu, sehingga ada banyak pertanyaan atau ada banyak pendapat yang terkadang tidak sesuai dengan konsep digulirkannya asesmen nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik Bapak Ibu, yang disebut dengan asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah dan juga program kesetaraan pada setiap jenjang dasar dan menengah. Apakah itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ataukah SMA dan SMK. Kemudian, mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid atau peserta didik yang mendasar. Jadi, yang dinilai itu tidak berbentuk mata pelajaran, melainkan berbentuk hal-hal yang mendasar yang ada di setiap satuan pendidikan. Apa hal yang mendasar itu? Yang pertama adalah literasi, kemudian numerasi, dan karakter. Kemudian kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama yang ada pada asesmen nasional. 3 instrumen utama asesmen nasional itu, pertama ada yang disebut dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM, di mana AKM ini nanti akan mencakup literasi dan juga numerasi. Kemudian ada survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Jadi itulah ruang lingkup dari asesmen nasional. Jadi ada 3, pertama ada AKM, AKM itu ada 2 nanti, ada literasi dan ada numerasi. Kemudian ada survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, mengapa sih harus ada asesmen nasional? Bagaimana dengan ujian nasional yang sudah dilaksanakan beberapa tahun silam? Dan bagaimana kedudukan asesmen nasional serta ujian nasional pada sistem pendidikan di Indonesia? Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Disinilah yang menjadi perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Kalau asesmen nasional itu sifatnya adalah survei. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberi penjelasan
bahwa tidak semua peserta didik yang ada di sebuah sekolah itu menjadi peserta asesmen nasional, melainkan hanya sebagian peserta didik yang menjadi peserta asesmen nasional, karena ini sifatnya adalah survei. Kemudian yang namanya survei nanti hasilnya tidak berupa nilai atau angka kepada individu peserta didik yang menjadi peserta asesmen nasional. Yang nanti muncul adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan khususnya berkenaan dengan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang ada di satuan pendidikan tersebut. Dengan demikian, asesmen nasional akan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Jika kualitas belajar mengajarnya meningkat, maka diharapkan hasil belajar dari peserta didik pun itu akan meningkat. Dengan demikian, asesmen nasional bukan menggantikan ujian nasional karena fungsinya berbeda. Kalau ujian nasional itu adalah menilai individu peserta didik di akhir jenjang setiap satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Sebetulnya di slide tadi sudah terjawab tentang pelaksanaan dari asesmen nasional, bahwa asesmen nasional itu tidak sama sekali tidak menentukan kelulusan dari peserta didik. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Kemudian asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Jadi bukan menilai individu peserta didik. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau tidak akan memuat nilai peserta didik yang mengikuti asesmen nasional secara individu. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran pada satuan pendidikan. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait secara langsung dengan kelulusan dari peserta didik. Peserta atau penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan dari pendidik dan juga satuan pendidikan. Mudah-mudahan dengan slide ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu yang ada di sekolah masing-masing bahwa asesmen nasional itu tidak menentukan kelulusan peserta didik. Asesmen nasional justru menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran di satuan pendidikan yang pada akhirnya atau di ujungnya akan memberikan dampak positif terhadap kelulusan peserta didik. Kemudian siapa saja yang menjadi peserta asesmen nasional? Yang menjadi peserta asesmen nasional adalah yang pertama, sebahagian peserta didik pada satuan pendidikan kelas 5 untuk sekolah dasar nanti akan diambil 30 orang, jadi tidak akan semua peserta didik, misalnya di SD tersebut kelas 5-nya ada 50 orang, maka yang akan nanti menjadi peserta asesmen nasional tetap hanya 30 orang. Tidak akan semua peserta didik yang tercatat di kelas 5 sebuah sekolah dasar itu menjadi peserta asesmen nasional. Kecuali jika misalnya di sebuah sekolah kelas 5 SD-nya berjumlah sama dengan 30 atau kurang dari 30. Maka kalau demikian semua pesertanya semua siswanya menjadi peserta asesmen nasional. Kemudian untuk kelas 8 SMP, jadi bukan kelas 9, tidak di akhir jenjang satuan pendidikan, melainkan di kelas 8 itu berjumlah 45 orang pesertanya. Kemudian kelas 9, bukan kelas 9, kelas 11 dari SMA dan SMK sebanyak 45 orang. Yang berikutnya yang menjadi peserta asesmen nasional adalah seluruh guru atau pendidik pada satuan pendidikan dan kepala sekolah. Nah,
Untuk guru dan kepala sekolah tidak akan mengikuti asesmen kompetensi minimum. Untuk guru dan kepala sekolah hanya survei lingkungan belajar. Oke, Bapak Ibu mudah-mudahan lebih paham. Yang berikutnya, yang diukur pada asesmen nasional itu adalah literasi dan numerasi. Kok hanya dua itu? Mengapa? Itu timbul pertanyaan juga di kalangan kita sebagai pendidik dan juga di kalangan peserta didik. Kok mengapa hanya literasi dan numerasi yang masuk kepada asesmen nasional? Baik Bapak Ibu, ini alasannya. Asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya, apakah itu literasi dan numerasi, dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa yang akan datang. Misalnya, di semua mata pelajaran, literasi membaca itu menjadi hal yang sangat urgen bagi siswa atau bagi peserta didik. Siswa atau murid tidak mungkin memahami sebuah konsep di semua mapel kalau tingkat literasi membacanya rendah. Siswa akan mudah memahami konsep di semua mata pelajaran kalau kemampuan literasi membacanya hebat. Maka asesmen nasional hendak meningkatkan atau hendak mengukur tingkat literasi membaca yang ada pada peserta didik di masing-masing satuan pendidikan. Pada level mana peserta didik itu kemampuan literasi membacanya. Pun demikian dengan literasi numerasi. Di semua mata pelajaran, numerasi itu sangat diperlukan. Ada katakanlah linearitas kemampuan numerasi peserta didik dengan kemampuan mencerna berbagai macam konsep dalam setiap mata pelajaran. Itu ketika peserta didik menjadi siswa di satuan pendidikan. Nah, ketika nanti mereka sudah menjadi lulusan dan sudah hidup bermasyarakat, maka mereka pun akan memasuki profesi atau pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, di semua profesi, di semua pekerjaan yang dijalani oleh peserta didik, maka kemampuan membaca dan kemampuan literasi numerasi itu sangat diperlukan. Seorang karyawan atau seorang pekerja akan menjadi hebat kalau kemampuan literasi membaca dan literasi numerasinya hebat. Tetapi seorang karyawan atau seorang pekerja dia tidak akan bisa meniti karir yang lebih hebat atau ke jenjang yang lebih hebat kalau literasi membaca dan literasi numerasinya kurang dimiliki. Jadi dengan demikian, inilah alasan kenapa asesmen nasional hanya mengukur dua kategori, yaitu literasi dan numerasi untuk asesmen kompetensi minimalnya. Baik, itu Bapak Ibu tentang asesmen nasional yang mudah-mudahan menjadi bahan buat Bapak Ibu membuka wawasan ketika nanti berhadapan dengan peserta didik yang akan menjadi peserta asesmen nasional atau terpilih menjadi peserta asesmen nasional. Baik, ada hal yang ingin saya sampaikan di kegiatan sosialisasi ini. Kita akan lebih menjurus lagi ke AKM-nya, karena tadi asesmen nasional itu ada AKM, asesmen kompetensi minimal, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Nah, untuk asesmen kompetensi minimalnya ada dua. Pertama, ada numerasi, dan yang kedua ada literasi.
Baik, sekarang saya akan menyampaikan yang numerasi untuk tingkat SMP. Nah, asesmen kompetensi minimum numerasi untuk tingkat SMP. Ada proses kognitifnya. Nanti yang akan disampaikan di soal-soal yang dihadapi peserta didik untuk numerasi tingkat SMP, pertama ada pemahaman, mereka harus memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Kemudian ada penerapan, menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin, dan penalaran atau bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat non-rutin. Bapak Ibu guru matematika pasti sudah memahami hal-hal tersebut. Kemudian tingkat kompetensi numerasi. Nanti siswa setelah mengisi AKM untuk numerasi, maka siswa akan terkategori menjadi 4 kategori atau 4 tingkat kompetensi numerasi. Pertama, ada peserta yang disebut dengan perlu intervensi khusus. Sekali lagi, nanti yang muncul bukan nama peserta, hasilnya bukan nama peserta, tapi berupa rekomendasi. Jadi ada peserta yang perlu intervensi khusus, misalnya, ini penjelasannya, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan kompetensi komputasi yang terbatas. Kemudian ada lagi peserta yang terkategori dasar, yaitu murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kemudian ada siswa yang terkategori cakap, yaitu siswa atau murid yang mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kemudian yang berikutnya ada siswa atau murid yang terkategori mahir, yaitu murid yang mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Inilah nanti tingkat kompetensi yang akan dimiliki oleh para siswa atau murid setelah mengikuti asesmen nasional numerasi. Berikutnya, proses kognitif utama di tingkat kompetensi numerasi, di sini ada pemahaman, ada penerapan, ada penalaran. Nah, PIK tadi yang disebut dengan perlu intervensi khusus, ada mengingat, menghitung, mengukur, kemudian yang dasar, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengambil, menerapkan, yang terkategori cakap, mampu menginterpretasi, mampu memilih strategi, mampu memodelkan, yang mahir mampu menganalisis, mampu memadukan, mampu mengevaluasi, mampu menyimpulkan, dan mampu menjustifikasi. Ini proses kognitif untuk tingkat kompetensi numerasi. Kemudian yang berikutnya, ini yang sudah tadi saya jelaskan di atas, kita lewat saja. Berikutnya, nah ini tidak usah, kita lewat saja. Kita ambil contoh soal ya. Ini contoh soal. Ani sedang mengisi daya ponsel miliknya. Berikut merupakan grafik kapasitas baterai dalam hitungan persen, PS waktu dalam hitungan menit atau dengan satuan menit dari pengisian ponsel milik Ani. Inilah contoh soal asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum untuk numerasi. Di sini pertanyaannya, berapa persentase kapasitas ponsel tersisa saat pengisian dimulai? Ini terkategori B1. Apa sih yang B1 itu? Di sini penjelasannya. B1 itu adalah batas kemampuan antara peak dan dasar. B2 batas kemampuan antara dasar dan cakap, dan B3 batas antara cakap dan mahir. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini contoh yang B2 batas antara cakap ke mahir.
Ya, silakan diperhatikan saja, dibaca saja soal-soal yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin juga memberikan penjelasan untuk contoh-contoh soal dari AKM. Silakan Bapak Ibu masuk ke laman AKM Pusmenjar atau Pusmenjar AKM. Ini tampilannya seperti ini. Yang ini untuk literasi. Oke. Literasi ada level pembelajaran 1. Level pembelajaran 1 itu untuk kelas 1 dan 2. Di sini ada contoh soalnya. Kemudian level 2 untuk kelas 3 dan 4. Level 3 untuk kelas 5 dan 6. Level 4 untuk kelas 7 dan 8. Level 5 untuk kelas 9 dan 10. Serta level 6 untuk kelas 11 dan 12. Kita lihat yang berikutnya untuk numerasi. Mudah-mudahan ini tidak terlalu ini. Oke, ternyata agak sulit untuk dibuka. Bapak Ibu silakan saja nanti untuk melihat contoh-contoh soal di masing-masing level pembelajaran, baik itu untuk numerasi maupun literasi, silakan kunjungi laman AKM Pusmenjar. Maka di situ akan tersaji dengan seksama. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan pengimbasan untuk asesmen nasional. Di dalamnya ada asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter, dan juga ada survei lingkungan belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang salah atau kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.